Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin berbicara. Jadi ya, gue bikin video ini setelah final Piala FA, di mana Crystal Palace ya membuat kejutan mengalahkan Manchester City. Berarti ini adalah dua final berurutan dari Manchester City, di mana mereka gagal untuk meraih Piala FA. Musim lalu tentu saja Manchester United ya, dengan Erik ten Hag di musim yang sebenarnya mengecewakan dari Premier League. Walaupun tidak seburuk musim ini, tapi tetap bisa mendapatkan trofi Piala FA di Wembley. Kebetulan gue saksikan secara langsung di stadion. Di final tersebut menurut gue luar biasa penampilan dari Palace. Tapi gue tidak ingin memberikan review terkait dengan final tersebut. Tapi ada satu pemain ya, di mana ini ada kaitannya dengan lini serang Manchester United. Lini serang Manchester United membutuhkan menurut gua kualitas baru. Bagi Sobat Football United yang sudah lama mengikuti channel ini, ketika membahas terkait dengan opsi-opsi pilihan untuk lini depan, ada Victor Osimhen, ada Liam Delap, ada Benjamin Sesko, ada Victor Gyökeres, dan nama-nama lainnya. Dengan segala plus minusnya yang dibahas, tentu saja tidak hanya sekedar kemampuan teknis mencetak gol, rekor golnya dan lain-lain, tapi juga hal yang lebih detail dong ya, karena tidak komprehensif, tidak menyeluruh kalau hanya mengatakan oke, pemain ini saja karena dia mencetak gol banyak bla bla bla. Ya, come on. Itu saja sih menurut gua tidak komprehensif ya, tidak secara tidak ya, realitanya kurang, karena ada juga faktor lain, finansial, yang juga sangat berpengaruh di situasi transfer rekrutmen Manchester United. Manchester United banyak keterbatasan dari sisi finansial. Untuk posisi lini depan memang Liam Delap dikabarkan ini menjadi target di samping dengan Matheus Cunha, tapi nampaknya Matheus Cunha ini sedikit lebih di depan prosesnya dibanding dengan Liam Delap. Liam Delap pemain muda, tampil luar biasa bersama dengan Ipswich, dilihat sebagai pemain yang memiliki potensi besar. Ada Kieran McKenna di Ipswich, apakah dia juga memberikan informasi kepada klub, kepada Manchester United? Ya, bisa jadi juga demikian ya, karena manajer satu dengan manajer yang lain ini, mereka juga saling berkomunikasi, mereka juga saling berbicara. Tapi menurut gua, profil Manchester United saat ini butuh profil yang berbeda di lini depannya. Situasi dengan Rasmus Højlund misalnya ini masih belum jelas ya, apakah dia tetap berada di Manchester United musim depan atau tidak. Kalaupun tidak, akan seperti apa prosesnya? Apakah akan dipinjamkan? Apakah akan dilepas secara permanen? Manchester United harus menemukan pembeli, klub lain maksudnya, untuk mendatangkan Rasmus Højlund ini sekitar angka 48 juta euro supaya Manchester United tidak rugi dari sisi PSR. Di mana ini bukan situasi yang mudah bagi Manchester United, manajemen Manchester United, untuk menemukan klub yang berminat dengan angka seperti itu untuk Rasmus Højlund. Di samping juga ya, manajemen memiliki opsi-opsi lain ataupun tugas-tugas lain untuk di musim panas nanti. Banyak sekali lah. Nah, gua melihat di Crystal Palace ada Jean-Philippe Mateta, di mana menurut gua secara ringan amatir, sudah pernah gua bahas sebelumnya di channel ini. Manchester United butuh untuk lini depan ini profil yang berbeda. Pemain yang lebih senior, pemain yang lebih berpengalaman, tapi juga bisa menjadi solusi untuk lini depan Manchester United. Berpengalaman bukan hanya dari sisi karir sepak bola, tapi juga dari bagaimana pemain itu bermain di Premier League. Penting karena Premier League ini liga yang berbeda dengan kompetisi lain. Inggris pun juga negara yang memiliki kultur sepak bola yang berbeda dengan negara lain. Jadi pengalaman seperti ini menurut gue penting. Dengan ketidakpastian situasi Rasmus Højlund untuk musim depan, di mana gue perkirakan tetap punya peluang yang besar akan terus berada di Manchester United ya, striker senior ini menurut gue lebih pas sih sebenarnya didatangkan. Dan gue melihat Jean-Philippe Mateta yang juga luar biasa bersama dengan Crystal Palace menghantarkan ya untuk juara Piala FA pertama kali. Penampilan di final menurut gue fantastis Jean-Philippe Mateta ini. Dan Mateta sendiri juga sempat dikaitkan dengan Manchester United, walaupun dari informasi terakhir yang gue dapatkan memang belum ada tindakan yang konkret ataupun keseriusan yang besar dari Manchester United. Walaupun kalau menurut gue dari beberapa kabar yang gue dapatkan ya,
Mateta ini sempat juga dibicarakan di klub, itu yang dari gue dapatkan, tapi memang belum ada langkah serius. Namun demikian gue menilai bahwa Mateta ini pemain yang justru gue melihat ada di diri Mateta ya. Artinya dia pemain senior, tapi dia tidak akan menghalangi perkembangan dari pemain muda saat ini yang berada di Manchester United, Rasmus Højlund ya, ataupun Joshua Zirkzee. Dia memiliki pengalaman juga bermain di Liga Inggris. Kemampuannya mencetak gol menurut gue ya dia sedang dalam periode yang tinggi menurut gue di karirnya ya. Usia 27 tahun, artinya dia memiliki kematangan dan menuju menurut gue justru masa mungkin periode keemasan ya. Artinya dengan pindah dari klub Crystal Palace ya, dengan ukuran Crystal Palace ke Manchester United nih menjadi semacam kayak usaha untuk naik level dari Mateta, dan ini merupakan hal yang menurut gue positif. Mateta tidak mencetak gol di final Piala FA ya, tapi menurut gue dia berperan di gol dari Eberechi Eze. Pergerakannya dia ya, dan ini cuplikannya dari awal Crystal Palace ini membangun serangan dari bawah, dia melakukan build up, lalu ada umpan panjang dan Mateta mampu menguasai bola dengan bagus, memberikan umpan dan terlibat di build up di sana. Dia berikan kepada Munoz, dan Munoz melakukan crossing kepada Eberechi Eze, dan Mateta pun juga ada melakukan decoy di lini belakang Manchester City, membuka ruangan ya untuk rekan lainnya supaya bisa mencetak gol. Ini proses menurut gue yang menarik, karena Manchester United juga sering berada pada posisi-posisi seperti ini. Gol ini memang bukan berarti jaminan dia akan langsung nyetel atau seperti apa, tapi proses gol ini mengingatkan gue ya dengan keadaan di Manchester United. Mereka juga sering mengalami tekanan seperti ini, artinya ada lawan yang melakukan high pressing ke lini belakang ketika melakukan build up, dan sering solusinya adalah melakukan umpan-umpan direct dari belakang langsung ke depan. Nah, penguasaan bola dari Mateta karena memang memiliki kemampuan fisik yang atau situasi fisik yang besar, ini memudahkan dia untuk mengontrol bola lalu terlibat dalam build up. Kemampuan mencetak gol dari Mateta juga menurut gue luar biasa. Ini cuplikan lain bagaimana dia dengan kaki kiri mencetak gol dengan luar biasa menurut gue ya, finishingnya. Artinya insting dia sebagai seorang striker dalam menyelesaikan peluang-peluang yang sempit menurut gue ya. Kemampuan teknis juga yang bagus ini dimiliki oleh Jean-Philippe Mateta. Di musim ini, sejauh ini bersama dengan Crystal Palace, dia di Liga sudah menciptakan 14 gol. Musim lalu dia menciptakan 16 gol. Ini angka yang fantastis untuk pemain yang berusia 27 tahun. Nah, sekarang tadi gue sebutkan ya bahwa dari sisi kemampuan dia menunjukkan kualitas, dari sisi permainan nampaknya ada peluang potensi dia bisa masuk ke sistem dari Ruben Amorim. Bagaimana dengan sisi finansial? Kalau gue lihat valuasi dari Mateta ini ada di angka 30,2 juta euro ya. Mungkin Crystal Palace menginginkan angka yang lebih, atau mungkin sekitar valuasinya ini juga bisa terjadi. Gua melihat Mateta ketika di transfer tidak dengan angka yang besar. Artinya semisal dijual dengan angka, dilepas dengan angka yang tadi disebutkan sekitar 30 jutaan euro, ini sudah memberikan keuntungan bagi Crystal Palace yang ketika mentransfer dari Mainz tahun 2021 itu hanya di 3,5 juta euro. Artinya ya dengan angka 30 juta euro saja itu sudah merupakan angka yang fantastis bagi klub seukuran Crystal Palace, khusus untuk Jean-Philippe Mateta. Gue juga melihat berapa sih gaji Mateta per pekan, 50.000 pounds. Ini kalau tidak salah hampir sama dengan gaji dari seorang Alejandro Garnacho. Artinya dari sisi finansial gue menilai ada ruangan yang sangat besar bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan Jean-Philippe Mateta. Sekarang kalau gue bandingkan ya, tadi Mateta valuasinya ada di angka 30 juta euro. Kalau gue ingin melihat release close dari Liam Delap, ini ternyata
ada juga di sekitar angka 30 juta pound, sekitar 35 juta pound ya. Berarti sekitar berbeda 5 sampai 7 juta euro ya, katakanlah 5 juta euro. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan situasi Manchester United? Yang satu berusia 27 tahun, Jean-Philippe Mateta, yang satu 22 tahun. Inilah menurut gue yang salah satu faktor pembeda ya. Striker muda dan striker berpengalaman. Gua melihat bahwa Manchester United melakukan proses pembangunan skuad mungkin untuk jangka menengah, jangka panjang. Ineos memiliki kebijakan misalnya 25 tahun, itu angka maksimal, atau mungkin 26 tahun. Tapi gue juga melihat Manchester United ini butuh untuk mendapatkan hasil di musim yang mereka lalui. Ada juga keinginan seperti itu menurut gue. Dan itu merupakan keinginan yang wajar ya dari fans. Memang mungkin belum musim depan katakanlah menjadi juara trofi yang besar, tapi fans juga ingin Manchester United mendapatkan hasil, dan hasil itu didapat dengan lini depan yang lebih baik. Dan gue menilai sekali lagi Jean-Philippe Mateta bisa jadi adalah jawabannya. Namun ya mungkin klub lebih tahu tentu saja dengan data, dengan komunikasi dan lain-lain. Tapi gue ingin dengar bagaimana dengan Sobat Football United, sepakat tidak dengan gue, atau mungkin ada nama lain, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.